itu lebih menjanjikan? Menurut pandangan orang lain. Ngintip-ngintip lihat tuh, ada 500 orang di depan, ada 1000 orang di depan. Pernah Uni pengalaman 3.000 orang. 3.000 orang? Tidak lucu. Tidak lucu. 3.000 orang tidak lucu. Jadi kepuasan kamu tuh sebagai komedian tuh sorak-sorai penonton lah ya. Kepuasan penonton dengan cerita yang akan kamu bawakan. Betul. Jadi kalau misalnya kita, karena kan kita sering dapat job untuk stand up juga. Jadi kalau misalnya kita total penonton suka, pas kita terima fee juga seneng gitu. Pas terima kasih Pak, besok undang lagi ya Pak. Itu sih. Aduh, kita jadi haus ya. Lebih baik kita minum. Nah, cocok banget. Cocok banget. Bukit Tinggi yang khas apa kira-kira? Apa? Bukit Tinggi yang khas minumannya apa? Yang khas minumannya teh talua. Oh iya, cocok. Air putih dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Uni di Podser, podcast seru bareng Uni. Kita kembali lagi ketemu narasumber. Sekarang ini kita sambut aja Yoga. Yoga apa sih? Yoga aja, yoga boleh, tapi sering dipanggil Yoga aja. Oke, kita sambut aja Yoga aja boleh gitu. Silakan perkenalkan diri Yoga. Ya, teman-teman semuanya, saya Yoga, saya stand up komedian. Terus apa lagi ya, paling fokusnya di stand up komedian sih. Orang lebih banyak tahu stand up komedian gitu. Meskipun sebenarnya ada kerjaan tetap gitu. Lu ngerasa lucu? Sedikit. Sedikit. Kalau kebanyakan nanti susah kan. Oke. Jadi coba Yoga ceritakan kenapa sih Yoga lebih memilih komedian gitu. Komedian kebetulan kan emang bilang suka nggak begitu sering banget sih, lebih ke seneng ngebanyol aja, asik-asik di tongkrongan gitu. Terus waktu itu lagi rame-ramenya 2012 stand up komedian. 2012 belum seramai sekarang kan, dan kayaknya di arah komedian kalau grup atau drama gitu kayaknya kan rame-rame agak susah nih. Iya. Kayaknya ngelawak sendiri lebih asik nih kayaknya. Ngelawaknya gimana sih? Ngelawaknya, ngelawaknya kalau stand up komedi kan basicnya keresahan. Gitu. Jadi kita bikin materi, kita sampaikan di atas panggung, kita bercanda dengan lawakan kita untuk membuat orang tertawa sendirian. Oke. Gitu. Jadi kalau ngelawain cewek bisa dipraktekkan nggak sih? Ngelawain cewek. Kalau ngelawain cewek lebih ke ini ya. Apa? Aduh, namanya tuh. Kalau roasting bisa, kalau nge-riffing bisa, kalau ngerayu juga bisa, gitu, tergantung sih. Iya, kita kan juga ingin Yoga praktekkan sih. Gimana sih cara ngelawak atau kemudian untuk ngerayu cewek gitu? Waduh, jangan. Kalau ke Uni misalnya. Aduh. Uni. Tahu nggak bedanya Uni sama Vespa? Apa itu? Kalau Vespa dianggol, kalau Uni disayang. Wow. Itu contoh. Gitu. Boleh. Iya, kalau Vespa kan diengkol, nggak mungkin kan. Nggak mungkin juga Uni diengkol. Kecuali dimiringin dulu, baru itu diengkol. Benar. Nggak mungkin Uni makan oli samping juga kan, nggak mungkin kan. Oh gitu ya. Stand up itu seperti kita ngelawaknya tuh kita bikin happy tapi jangan dimasukkan hati ya. Iya, karena konsepnya kan komedi gitu kan. Ini bercanda aja gitu. Bercanda aja ya. Terus kita di atas panggung pun nggak sembarangan gitu kan kita punya konsep, punya materi. Punya materi ya. Jadi ajang apa aja yang pernah Yoga jalani gitu? Dari 2012 sampai sekarang top tier-nya itu tertinggi di kompetisi Suca dulu. Stand up Comedy Academy. Oh, Akademi. 2017 di Indosiar waktu itu. Di Indosiar. Sampai 8 besar kalau nggak salah. Oh, sampai 8 besar. 8 besar. Kenapa lu kalah, coy? Capek. Kenapa serius. Karena namanya kompetisi gitu kan, kita diasramakan, kita dipacu berlomba nulis materi stres sendiri gitu kan, sampai di titik kayaknya
udah kayaknya udah nggak lucu lagi nih, kayaknya udah habis semua deh. Udahlah hari ini. Habis kelucuan itu. Habis, soalnya kan biasanya nggak cuma kelucuan aja, kan materi kita kan juga kepikiran kan, apalagi kita di asrama kan cuman kayak nggak lihat dunia luar gitu kan. Jadi kalau nggak lihat luar kita kan inspirasinya susah gitu. Jadi cuma ngebayang-bayang aja udah kayaknya mentok. Jadi dengar cerita yoga ini, Uni mengambil kesimpulan untuk kita ngelawak, untuk kita bercanda tawa, kita harus juga ada konsep ya. Yes. Jadi hidup ini memang harus dikonsep ya, walaupun cuma sekedar bercanda begitu ya. Benar. Di hidup pun ada gagal, ada sukses kan. Di stand up comedy ada juga. Kalau sukses kita bikin orang ketawa, kalau gagal ya kita malu sendiri paling. Iya. Oh berarti kalau suksesnya di komedi itu bisa bikin orang ketawa ya. Wow, ya benar-benar. Kalau misalnya gagalnya ya kita nggak orang ketawa. Enggak, itu aja ya. Jadi nggak lucu kan. Beda dengan jualan ya. Kalau jualan, kita dapat cuan. Dibeli orang. Nah, kalau gagal, coba lagi berarti. Coba lagi. Kalau misalnya kita komedian nggak bisa coba lagi. Tetap coba lagi. Mungkin secara materi kurang cocok atau secara konsep kurang pas. Kita kan menyesuaikan audiens juga gitu. Kan, gitu. Lah, lu pernah nge-roasting nggak? Roasting pernah. Coba dulu roasting Uni ya. Aduh, nggak ada konsepnya lagi. Tiba-tiba. Ini pakai konsep nih. Roasting. Karena kan yang kita tahu kan yang tukang roasting yang di Indonesia yang oke itu kan Kiki ya. Iya. Jadi Kiki itu kalau nggak salah dia Sucampat setelah saya. Oh setelah kamu. Tapi dia selalu menggali potensi dia ya. Karena kan itu tuh harus belajar terus. Betul. Dan kemudian kebetulan kan Kiki itu lingkungannya emang lingkungan di Jakarta kan. Kemudian lingkungannya juga banyak teman-teman artis, jadi kebantu banget gitu. Kalau untuk roasting pun sebenarnya nggak sembarangan roasting, karena kita harus pertama kita harus konfirmasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di TV gitu kan, di media-media mana orang roasting kayaknya biasa aja gitu, tinggal ngomong gitu kan. Sebenarnya di balik panggungnya gitu kita ada do and dance-nya. Apa yang dibahas, apa yang boleh sama nggak dibahas. Kemudian kira-kira kalau ngebahas ini boleh atau tidak. Kemudian kita cari tahu pengalaman hidup orangnya. Jadi kalau roasting itu emang ya di konsep juga. Banyak hal-hal yang harus kita pikir aspek apanya ya. Maksud saya tuh kalau kita nggak pakai konsep, otomatis kan itu terjadi permasalahan. Betul, karena beberapa kali pernah ada yang kena kasus juga kan. Mungkin ketika roasting tersebut memang kurang persetujuan atau mungkin dadakan, jadi banyak yang tersinggung. Nah, kebetulan juga dulu 2000 antara 15 atau 16 pernah juga, jadi pas acara stand up selesai lumayan perut kena dengkul lumayan. Perlu kena dengkul maksudnya lu dipukul? Ya dulu. Oh gara-gara ngerosting? Gara-gara roasting. Mungkin kalau untuk tanggapan orang mungkin lucu-lucu aja, cuman mungkin orang yang di roasting mungkin kurang cocok, jadi lumayan lah dengkul kena perut lah sampai ke perut. Itu ada resikonya ya. Komedian gimana? Resikonya juga ada. Besar banget karena kan ya kita tahu stand up comedy kan basicnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan di depan panggung, dan itu orang pasti lihat semua. Jadi emang pertanggungjawabannya pasti besar gitu. Makanya disarankan untuk sebagai seorang stand up comedian buat materi itu yang aman-aman aja, yang semua orang terima, yang materi umum gitu. Tapi sepengetahuan Uni ya. Kalau si komedian tuhnya aman-aman aja, itu nggak viral, say. Ya itulah, kita hidup tuh flat-flat aja. Sebenarnya nggak stand up comedy aja, semua hal kalau nggak viral rame kayaknya. Kalau nggak gambling, kalau nggak berani mengambil satu resiko, itu nggak bakalan. Iya kan? Cuman kan masa mentok masuk Polres kan, masuk Polda agak pusing juga kan. Itu sampai ke Polres tuh. Ada. Tapi kasusnya ITE lagi ya. Iya lagi. Cuma kan memang beberapa emang ada yang selesai, ada yang ya udah damai gitu. Iya benar. Karena belajar dari hal seperti itu, kita cari yang aman-aman aja, materi yang semua orang bisa terima. Gitu. Jadi materi yang lebih yoga suka itu apa? Materi yang semua orang rasakan biasanya. Apa tuh? Contohnya kemacetan. Coba deh dalam kemacetan. Contohnya nih sebagai seorang perantau nih kan. Kebetulan tinggal di Padang. Agak shock culture waktu pindah dari Semarang ke
Padang. Karena kalau di Semarang tuh kayaknya orang berhenti di belakang lampu merah. Kalau di Semarang? Kalau di Semarang, jadi ada garis berhenti di belakang lampu merah. Di sininya lampu merah tuh kayaknya cuma hiasan ya. Iya. Jadi orang tuh lampu merah di sini, orangnya depan lampu merah. Iya, ada orang maju lagi, maju sampai bukit tinggi tuh. Terus gimana tuh cara kamu mengonsepkannya tuh? Konsepnya kadang ini sih observasi. Observasi orang ngapain sih lebih jadi waktu di kayak itu nggak bisa di kayak gitu tuh kadang sebenarnya datang tiba-tiba kan. Jadi waktu lagi berhenti otodidak, jadi berhenti lihat kanan kiri situasi, kok orang bisa sampai ke depan ngapain, kok orang kelas-kelasan ngapain. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu coba kita jawab dengan imajinasi kita, dengan bayangan kita, kita komedikan. Jadi Yoga, Uni maunya tuh semua penonton Uni di Podser perutnya tuh sakit mendengarkan kamu. Jadi lu harus praktekkan hal-hal yang bikin perut kita ini sakit. Gitu. Kalau perut sakit gampang. Coba deh. Makan rujak. Aduh, itu pasti sakit tuh. Beda lagi. Karena komedian ini kan bikin kita tuh terbawa arus ya, arus. Karena orang tuh kayak nggak ada pikiran ya. Nyantai aja. Allah Akbar, gak punya pikiran nih. Aduh, kenapa gak ada pikiran? Gak punya otak katanya. Istilahnya hidupnya oke-oke aja, nggak ada beban gitu. Kalau tahu di balik panggungnya Uni, banyak hal yang dilakukan orang-orang itu, grogi pastilah ya. Kemudian overthinking pasti. Kalau aku pribadi tuh ini sering nih, kalau misalnya grogi atau sudah mulai deg-degan gitu, pasti asam lambung, muntah-muntah, itu udah kejadian. Itu pasti ya, demam panggung lagi demam panggung banget, orang udah ngintip-ngintip lihat tuh ada 500 orang di depan, ada 1000 orang di depan. Pernah Uni pengalaman 3000 orang. 3000 orang? Tidak lucu. Tidak lucu. 3000 orang tidak lucu nih, ya Allah. Itu kebayang sampai malam tidur. Lucu gitu. Jadi kalau komedian tuh kita harus bikin lucu ya. Bikin orang tuh tertawa ya. Itu berat banget tuh PR-nya. Itulah makanya. Apalagi kita sendirian. Kalau misalnya grup 2 orang, 3 orang kita bisa timbal-timbalan kan. Ini cuma sendiri ya. Kita manfaatkan apa yang ada aja di situ. Nggak bisa nih dalam keadaan apa saja lu bikin lucuan gitu. Keadaan mendadak misalnya itu agak susah nih. Agak susah. Karena kayak gitu kan kita perlu latihan, perlu mengkaji materi kita bisa diterima orang atau enggak gitu. Takutnya apa yang kita sampaikan pertama nggak lucu, kedua kurang riset, dan ketiga takutnya nggak cocok atau ada yang tersinggung. Harus ada riset juga ya. Betul. Jadi komunitas komedian ini kalau udah berkumpul tuh heboh paling ya. Biasanya. Kebanyakan gitu. Karena kita satu circle, kadang apa yang dipikirkan sama teman kita sama-sama komika, sama yang kita pikirkan. Iya benar, nyambung ya. Jadi apapun kadang lagi ngumpul gitu kan, tiba-tiba lihat gelas, ayo jadi apa gitu. Ada yang megang tiba-tiba, wis, halo, cari mic. Jadi apa? Jadi teropong. Gitu. Semuanya diurut baru berhenti gitu kan. Wah, lihat kursi, jadi apa. Semuanya pokoknya itu kelihatannya orang bercanda kelihatan. Orang bercanda. Padahal itu salah satu cara untuk meningkatkan sense of humor kita. Iya, benar. Komedian tuh ada perempuan nggak sih? Banyak. Tapi mana lucu perempuan daripada laki-laki? Biasanya nih ya, biasanya lebih banyak bisa diterima perempuan. Karena perempuan sense-nya, perasaannya masih jalan. Iya. Karena perempuan tuh berpikir dengan perasaan, bukan dengan logika. Betul banget tuh nih. Jadi sentuhlah dia di hatinya. Di hatinya, kayak lagu aja ya. Lagu. Sentuhlah dia tepat di hati. Ya itu bedanya sama komedian perempuan dan perempuan tuh lebih bisa memikat hati orang. Betul sekali nih. Tapi gimana pun perempuan kastanya kan tetap di bawah nih. Apakah nggak ada? Tapi yang saya lihat komedian ini yang di Indonesia nasional tuh tetap laki-laki. Kebanyakan. Sebenarnya nggak cuma di komedi aja sih. Banyak misalnya di pekerjaan pun kemungkinan banyak yang laki-laki gitu. Jadi hampir sama lah. Hampir sama ya. Tapi kalau perempuan tuh lebih bisa nangkep ya.
tertarget lah gitu ya. Istilah kata ini feelingnya dapat. Oh, feelingnya dapat. Apalagi kalau misalnya di atas panggung, cewek terus ngegombalin bapak-bapak atau audiens cowok-cowok pasti kena banget tuh. Oke. Aduh. Seru juga ya pengalaman lu jadi komedian. Alhamdulillah. Jadi sekarang nih lu posisinya pekerjaannya apa? Kalau kerjaan terus PNS. Oh, PNS. Udah berapa lama? Baru 7 tahun. Oke, baru 7 tahun ya, 7 tahun. Baru 7 tahun. Ya. Ya, itu salah satu ya. Baru 7 tahun gitu ya. Kalau yang udah lama tuh 1 bulan. Nah, ya. Nah, itu. Ada yang lebih lama lagi ini. 1 detik. Oh, 1 detik itu. Iya. Kalau 7 tahun tuh baru ya. Baru banget ya. tuh. Istilah kata tuh bayi masih merah. Bayi masih merah. Bayi masih merah tuh. Benar. Seru. Jadi sekarang ini kamu udah berkeluarga nggak? Sudah. Udah punya anak? Alhamdulillah. Berapa orang? Baru 1. Baru 1. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Itu mau kamu jadikan komedian juga atau gimana nih? Karena kan biasanya kalau bapaknya komedian, anaknya pasti jadi komedian dong. Bener banget tuh nih. Nanti anak saya bakal jadikan dia sebagai pemain timnas nanti. Itu beda konsep ya. Pemain timnas. Oh, berarti dia laki-laki tuh ya. Laki-laki. Oke. Cuman kan untuk kalau keinginan pengen anaknya pengen jadi ini, tapi nanti kan kembali ke anaknya lagi. Oh, kembali ke tapi anaknya pengen lagi. sih kalau bisa jangan kayak bapaknya lah. Oh, jangan komedian ya. Jangan komedian, yang lain aja. Biasanya kan komedian itu jangan dijadikan satu untuk mencari nafkah ya. Lebih ke hobi ya. Betul. Apalagi komunitas kita dapat orang-orangnya humble, nggak mudah tersinggung gitu kan. Benar. Tapi kalau yang sepengetahuan kamu, kan kamu PNS nih di kantoran. Nah, di kantoran ini kan berbagai macam orang kan nggak ada yang bisa dicandain. Gimana kamu menanggapi, menjalaninya gitu? Yang jelas sih, yang pertama kita baca dulu orangnya gimana. Oke. Kira-kira bisa diajak bercanda nggak nih? Kira-kira bisa diajak ngobrol enak nggak nih gitu. Kalau misalnya ternyata orangnya serius, kita coba berjalannya pelan-pelan aja, santai tipis-tipis. Nggak ada nih si bos lu, dia kan lagi marah nih, nggak lu candain. Wah, SP3 langsung. SP3 langsung tuh. Nggak bisa ya? Lucu nggak SP3 yang keluar? Tuh pusing lagi nih. Siapa tahu sini butuh bisa lah. Benar. Karena konsepnya kalau atasan dalam suatu pekerjaan tuh memang harus serius ya. Waktu bercanda ya bercanda. Waktu bekerja gitu ya. Kadang-kadang kan juga ada atasan yang santai. Itu. Tapi kan sesantai-santainya pasti ada seriusnya. Pak. Iya Pak, harus banyak seriusnya ya. Banyak seriusnya. Masalah kerjaan gitu. Aduh. Setelah kamu menjadi finalis kan, sesi apa tuh namanya finalis? Suca sesi 3 ya. Apakah kehidupan kamu langsung berubah menjadi auto kaya atau kamu menjadi apa sih gitu? Kalau auto kaya mungkin agak jauh ya. Auto kaya agak jauh nih. Yang jelas otomatis mungkin ya. Auto kaya agak susah, otomatis ya. Ya kalau untuk perubahan pasti ada. Jadi yang ditakutkan dulu ketika masuk TV dan lain-lain kan otomatis star syndrome. Itu pasti star syndrome. Star syndrome dan merasakan punya haters. Punya haters itu belajar juga dari situ. Kemudian secara kehidupan mungkin lebih banyak orang kenal kita juga pasti. Terus tantangannya ya kita harus jaga kualitas kita. Kalau di bidang entertain, kalau kita tidak siapa-siapa, kita flat, orang nggak mengelirik. Betul. Nah, jadi sekarang ini kenapa kamu tidak muncul di Komedian Indonesia? Karena kamu stay aja. Kamu flat aja ya. Mungkin gitu. Karena tantangan dikasih, tinggal kita milih mau ambil atau enggak. Iya. Coba deh. Iya. Gue lagi mikir nih kan, Oni lagi mikir. Kalau kamu bikin satu gambling, kamu buka baju tuh di Jalan Siti Nurbaya. Habis buka baju lompat ya Uni ya. Pasti tuh keluar. Surat kematian. Orang lompat gimana Uni? Kalaupun surat keluar, nah mungkin saya di sini kan. Gitu. Jadi ya sebenarnya dulu ada tawaran untuk stay di Jakarta, mencoba panggung itu. Cuman lagi-lagi kan masa keluarga gitu kan, keluarga kayaknya kurang support. Jadi orang tua udahlah
PNS aja. PNS saja. PNS tuh lebih menjanjikan. Menurut pandangan orang lain. Iya iyalah. Tiap bulan tuh kita udah dapat duit. Kalau Nah. pengusaha atau kita kerja di swasta, itu kalau kita nggak bisa bekerja ya kita nggak makan. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang begitu ya. Itu. Tapi senanglah dirimu menjadi PNS. Ya, gitu ya. tapi kan yang lebih senang lagi ternyata kan selain emang ada kerjaan tetap, hobi tetap bisa jalan. Iya bener. Beberapa kesempatan keluar kota masih ada, kesempatan undangan beberapa tempat juga masih ada. Bener. Jadi alhamdulillahnya bisa berjalan barengan gitu. Bahkan Iya. hari ini pun ini saya izin kantor. Oh, izin kantor. Izin kantor. Tadi jam 11 dari Padang. Oh, jam langsung ke 11. sini. Oh, langsung ke sini. Oh, terhormat banget nih ya, Ya. Perseruni. Kamu bisa izin di kantor ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. bos kamu nggak tahu ya. Semoga, ya semoga. Itu yang saya harapkan Uni. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai buka YouTube kalau bisa ya. Ya nanti muncul di beranda kan, nah, tiba-tiba viral, Iya, pusing juga iya. kita kan. Mudah-mudahan viral karena Uni Mudah-mudahan viral, ketahuan dong Uni. PNS cabut demi podcast. Ya, spesial untuk Uni. Ya. Jadi kan kita kan anak-anak muda, anak-anak daerah, anak-anak muda kan sebenarnya banyak yang berpotensi ya. Betul sekali. Tapi kita selalu mindset kita nih kalau kita ke pusat baru kita akan berhasil. Iya. Jadi mindset itu yang akan Uni ubah sekarang nih. Apakah kita di daerah kita bisa berhasil seperti kita di pusat, walaupun banyak kendala, hambatan di daerah bikin kita lama untuk berproses, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa berhasil di daerah. Betul sekali. Menurut kamu gimana sih? Ya, benar banget ini, setuju banget karena Iya. apalagi sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang Iya. kita sosial media sudah berkembang Iya. pesat, kemudian YouTube, Iya, TikTok, benar, Instagram. benar. Kita nggak perlu ke pusat untuk Iya. menunjukkan bakat kita. Kita cukup di daerah saja. Kita viralkan, kita buat video sebanyak-banyaknya. Kita Iya. buat berkarya di daerah pun bahkan bisa jadi nama kita keangkat sampai ke Iya. pusat, ke Jakarta dan lain-lain. Ya nggak perlu Karena yang kita jauh-jauh. ciptakan tuh kan karya, Betul sekali. karya gitu. Jadi kamu ada komunitas nggak di sini? Ya, kebetulan tergabung di komunitas stand up Indo Padang. Oh, apa tuh? Ini jadi- kan so-o aja. Jadi di Indonesia kan tiap daerah punya komunitasnya sendiri. Dan Oke. ya di pusat ada namanya stand up Indo. Di daerah tinggal nambah namanya. Oh, nama daerah-daerahnya. Namanya Stand Up Indo Padang, Oke. Stand Up Indo Jakarta Barat, Stand Stand up Up ya. Indo Surabaya, Stand Up Indo Bandung. Itu kalau yang di pusat siapa ketuanya? Ketuanya sekarang Bang Aji Sidoaibu. Oke. Komika juga. Komika juga. Ya, kita nyebutnya bukan ketua. Kita nyebutnya presiden. Iya. Presiden Stand Up Indo. Iya. Tuh, jadi komunitas satu sama lain saling berjejaring, saling kenal. Iya. Kita sesama komika meskipun kita belum pernah ketemu, kita belum pernah ngobrol. Ketika ketemu nyambung aja. Iyalah, seperti kita. Yes, betul sekali. Kalau kamu dicoba yuk stand up. Aduh, kamu duluan deh. 5 menit aja ini. Oh, boleh. Ntar pas nonton pas ke Padang, pas hari Senin. Iya. Kita setiap hari Senin pasti ada open mic stand up comedy. Siapapun Oke. boleh nyoba, siapapun boleh naik. Oh, berarti kita susun materi dulu ya. Susun materi 3 menit aja nggak? 3 menit aja nggak? Itu di atas pentas. Iya, di atas pentas. Kita kasih kasih Bercandaan. apa sih kelucuan kita Yes, ya? betul Apa yang kita banget. jual supaya Iya. mereka tertawa. Nah, itu. Bukannya apa yang kita jual supaya mereka beli nih Beli. produknya. Kalau itu live di rumah aja cukup. Oh, live di rumah aja cukup ya. Silakan cek di keranjang kuning ya. Kan siapa tahuan. Tapi kan kalau nggak ada live, kalau nggak ada kita jual produk di itu, kita kan capek juga cari-carinya di Iya, mana betul. gitu. Tapi memang banyak juga keuntungan media sosial ini. Betul, memperluas pasar juga kan ini kita Memperluas nggak perlu pasar jauh-jauh, juga. orang bakal melihat. Iya, gitu. benar. Itu sih paling. Cuma masalahnya kenapa orang nggak kenal sama kita? Nah. Itu masalahnya. Kembali lagi yang udah disampaikan tadi viral mungkin. Viral mungkin. Nah, makanya yoga Iya. kita nanti di judulnya ya, komedian yang mau viral. Viral yang baik-baik aja. Iya, maksudnya tuh kan lebih kita beri motivasi atau manfaat gimana sih secara teknisnya komedian. Betul. Kita udah pernah menjalani step by stepnya ya kan. Oke. Ini cerita-cerita ngalung ngidul aja ya, Aman, tapi ngobrol santai aja. ngegas santai ya. Tapi suara ini ngegas banget nih. Nggak apa-apa nih. Saya juga bisa ngegas.
Apa yang membuat penonton, ini gimana nih pertanyaannya, apa makna penonton buat kamu setelah bertahun-tahun melawak di atas panggung? Makna penonton? Ya, apa makna tawa penonton? Segalanya sih. Itu suatu kepuasan batin ya? Kepuasan seperti batin ini itu kalau jual belinya tuh 1 triliun ya? Wih, tuh nih. Ibarat kita nggak dibayar tapi penonton puas, kemudian tertawa semua tuh rasanya, wah tidurnya nyak, makannya enak. Kayak kamu lagi nge-fly gitu. Waduh. Ini juga nge-fly nih sebenarnya. Agak berat sebenarnya. Jadi makna penonton tuh segala. Apalagi mereka teriak-teriak, wah, begitu. Karena kita ngerasain banget kalau kita ditonton dari penonton nggak ada yang nonton sampai 3.000 penonton pernah nih. Ya makanya kita menghormati penonton banget. Karena kita pernah open mic stand up nggak ada yang nonton atau nggak ada yang memperhatikan. Bahkan pernah stand up di pinggir jalan, orangnya naik motor gimana, terus stand up drive thru gimana, stand up comedy drive thru gimana ceritanya, gitu kan. Jadi kepuasan kamu tuh sebagai komedian tuh sorak-sorai penonton lah ya, kepuasan penonton dengan cerita yang akan kamu bawakan. Betul. Jadi kalau misalnya karena kan kita sering dapat job untuk stand up juga. Jadi kalau misalnya kita total penonton suka, pas kita terima fee juga seneng gitu. Pas terima kasih, wah besok undang lagi ya Pak. Berarti komedian tuh juga gila sama duit ya? Alhamdulillah. Harus lah nih, karena seperti pengusaha juga ya? Iya dong. Enggak pengusaha aja gila sama duit. Semuanya. Kalau misalnya pengusaha jualan barang, kita jualan materi. Iya benar. Jualan lawakan. Gitu. Kebahagiaan ya. Kalau pengusaha pasti kan ada produk ya. Produk, kemudian upselling gitu kan. Upselling. Kita juga sebagai komedian kita harus bikin materi yang bagus, kita harus materinya kekinian gitu. Tapi kamu soft selling ya, nggak bisa hard selling ya? Nggak bisa. Ini lucu nih ya. Harus soft selling. Seakan-akan ini sebenarnya ya. Padahal nggak lucu. Kelihatan aja lucu dulu. Kelihatan bagus aja dulu. Nanti misalnya jelek, bisa ditukar. Iya. Tapi baru nih sadar ya, di setiap apa yang kita kerjakan ini benar-benar pasti harus ada materi dan konsep. Kita memang berjuang tuh maksimal. Betul, ya. Betul. Nggak seperti kalau kita sebagai pengusaha kan kita lihat, wah santai aja mereka cuma ngelucu-ngelucu aja, padahal itu berat bebannya ya. Bener banget. Apalagi kita kan di stand up comedy kan sama kayak musik nih, sama juga kayak pengusaha punya pasar masing-masing. Kalau misalnya ada yang pengen materinya clean gitu, ada yang suka materinya blue, ada juga, ada yang suka materinya dark comedy, ada juga. Jadi pasarnya sudah ada masing-masing. Pasarnya sudah ada ya. Jadi nggak usah ada persaingan ya. Iya, karena tinggal kita memahami pasar aja nih. Kita cocok di mana. Iya, kita cocoknya di mana. Nah, untuk mencari pasar itu berat tuh Yoga. Berat pasti berat karena kan kita harus menyesuaikan, membaca, memperkenalkan diri juga ya, supaya orang tahu kita siapa ya. Dan belum tentu langsung diterima kan. Benar. Itu sudah sering terjadi seperti itu pasti. Iya. Lucu, menarik nih Yoga. Menurut Yoga nih, lucu itu kan anugerah. Benar nggak? Lucu anugerah. Lucu tuh masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Lucu itu antara anugerah atau bakat atau bisa dilatih. Itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Berarti kalau misalnya Uni bisa ngelucu, itu anugerah nggak sih? Itu anugerah. Iya kan? Iya. Senjata bisa jadi. Senjata bisa jadi. Beban bisa jadi. Jadi mana nih lucu itu apa? Karena lucu itu hampir semuanya, Uni. Misalnya Uni ngerasa lucu, kita ngerasa lucu boleh. Iya. Tapi belum tentu di depan orang lain bakal menganggap kita lucu. Iya. Terus kalau misalnya kita nggak lucu nih, tapi kita pengen lucu, dilatih bisa. Iya benar. Kalau misalnya kita nggak punya bakat, nggak punya anugerah kelucuan, tapi kalau masih mau berusaha bisa. Oke. Karena rata-rata stand up comedian pasti merasakan yang namanya sekali naik belum tentu pasti lucu. Oke. Up and down-nya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Baru nih paham ini kalau misal komedian tuh memang juga banyak bebannya ya. Betul. Tapi sepemahaman Uni dan sepengetahuan Uni, orang komedian tuh nggak ada beban. Kita nerima fee-nya sendiri, nerima akibatnya sendiri juga kan. Semuanya tanggung sendiri gitu. Kalau anak band mah
ada yang nonton, gak ada yang nonton, main-main aja gitu kan. Salah nada pun, rame-rame ini. Iya. Apa tantangan saat memulai stand up? Tantangannya yang jelas penonton jadi tantangannya. Penonton jadi tantangan. Kemudian materi jadi tantangan, sama pasarnya juga jadi tantangan. Tapi di saat lu mulai menjadi stand up komedi, pasti lu di sana dapat pacar. Mungkin beberapa kali mungkin. Kenapa? Karena ya itu kadang cewek suka cowok humoris katanya. Iya bener. Katanya kan. Karena perempuan tuh memang lebih suka cowok humoris. Itu istilahnya tuh bikin kita tuh tertawa terus. Karena cewek feelingnya dapet. Jadi pengennya bahagia terus kayaknya. Jadi sebenarnya kamu sama istri gara-gara kamu jadi stand up komedi? Bisa jadi? 20%. Oh sedikit tuh. 20% mungkin. Jauh kali. Sisanya kan udah kenal aja. Oh udah kenal aja. Iya. Oke. Bukan menjadi stand up comedy itu bikin perempuan tuh lebih suka atau lebih gimana gitu? Beberapa mungkin ada yang merasakan hal itu nih. Karena kan ya itu lagi-lagi cewek ngerasa cari cowok yang humoris aja lah. Iya. Dibercandain tiap hari, bahagia tiap hari, mungkin gitu kan. Cuman kan nggak selamanya ada yang seperti itu. Gitu. Iya benar. Tapi sih banyak yang dapat dari penonton, kenal dari penonton itu banyak yang gitu. Tapi kalau Uni dulu tuh sebelum kenal sama yoga, mindset Uni tuh kalau stand up komedi itu memang nggak punya beban itu hidupnya. Oh iya. Karena dia bisa ngelucu aja, kayaknya dia tertawa aja gitu. Justru karena orang yang bebannya paling banyak, biasanya dia paling lucu. Oke. Dan uniknya komedian adalah dia bisa mengubah beban jadi tawa. Oh, dia bisa mengubah beban jadi tawa. Itu luar biasa juga tuh yoga. Karena bagi kita, karena beban itu kadang bikin kita stres, bikin kita tuh kayak hipertensi apa tuh, tekanan darah tuh tinggi gitu. Iya, bisa jadi stroke. Jadi nggak usah dibebani Jadi dibuat ketawa aja. Dibawa santai ya. Kalau Uni tahu rata-rata stand up komedian di Indonesia pasti latar belakangnya ada yang anak yatim, ada anak piatu, ada yang broken home, ada yang anak bandar narkoba, ada yang cerai, ada pokoknya latar belakangnya tuh rata-rata beban semua. Tapi itu diolah kata-katanya jadi materi ketawa dan orang pun menerima gitu. Benar. Tuh uniknya komedian tuh di situ, mengubah beban jadi tawa. Dan jadi duit. Iya. Jadi beban kita tuh nggak terasa berat ya, karena nggak kita fokuskan. Iya. Kita mencoba membagi beban kita ke orang lain. Iya benar. Rasain lah nih kayak gini. Ini rasanya jadi anak yatim gitu-gitu. Iya. Tapi dengan cara hal yang menarik ya, yang bikin orang tertarik. Iya. Seperti itu. Oke. Cukup paham juga kita nih jadi stand up comedy ya. Momen tidak paling mengenakan saat stand up comedy gimana? Apa? Momen paling enakan, lupa materi. Wow. Itu lupa tuh Masya Allah tuh ya. Tuh lupa udah nggak tahu apa mau ngomong apa lagi tuh. Nih. Nggak mau ngomong lagi, ngomong apa lagi, harusnya materinya apa gitu. Apalagi ujungnya coba minta tepuk tangan dulu boleh. Tepuk tangan dulu, penonton tepuk tangan. Apalagi materi. Iya ada, lupa materi. Iya lupa materi. Parah tuh. Itu yang susah tuh. Padahal kita udah hafal ya, kita udah latihan. Terus pas saat kita show tampil materi lupa. Tapi lawannya jadi dari lupa, kita ingat, saking ingatnya kita sampai durasinya seberlebihan. Iya benar. Sampai kelepasan, sampai yang harus nggak ada di konsep tiba-tiba kelepasan. Iya benar. Itu pernah stand up paling rekor untuk pribadi paling lama itu 1 jam. 1 jam. Itu rekor paling lama belum bisa lebih. Oh belum bisa 1 jam tuh. 1 jam itu kadang ada materi tanpa konsep ya. Itu pakai konsep nih. Pakai konsep tapi tidak terlalu fokus ke konsep. Iya, kita emang udah nyiapin gitu. Kita menghafalkan, kita latihan, kita pelajari semuanya baru naik panggung. Siapa yang influencer atau orang hebat yang paling suka dengan komedian? Ini komika idola atau gimana? Komika idola sebenarnya banyak sih, karena kan senior-senior juga banyak kan. Pasti Panji Pragiwaksono pasti
banyak, kemudian ada yang senior juga, ada Bang Awe, Bang Ajis, banyak yang senior-senior yang emang sudah jauh melangkah dan mereka udah punya prestasi masing-masing gitu. Terus kalau level perempuan? Level perempuan yang suka komedinya itu ada namanya Aci Resti. Oh, Aci Resti, dia terus Musdalifah juga suka. Namanya aja Musdalifah ya? Yes, Musdalifah Basri kalau nggak salah namanya. Tuh komedinya oke juga untuk cewek, ukuran cewek. Untuk cewek ya? Iya. Tapi dia masih single? Dia udah keluarga. Oh, udah keluarga. Dan juga dia konten kreator juga. Oh, konten kreator juga. Dia kontennya bagus-bagus juga kok. Untuk konten, untuk media-media YouTube ataupun basicnya penulisan bisa dari situ. Bahkan beberapa film di Indonesia pun yang disutradarai atau penulisnya dari stand up banyak banget. Oh, karena mereka tuh memang copywriting yang baik ya? Yes, benar. Jumbo yang kemarin. Oh, Jumbo tuh? Iya, penulisnya pastor komedian Bang Rian Adriandi. Oh. Dia senior termasuk founder stand up di Indonesia. 5 founder. Tuh dia yang Jumbo kemarin. Yang kemudian ada juga agak lain, kemudian Warkop DKI. Itu penulisnya juga stand up comedian juga. Banyak yang basic penulisan akhirnya berkembang ke entertain lainnya. Itu sih. Aduh, kita jadi haus ya. Iya. Lebih baik kita minum. Nah, cocok banget. Cocok banget. Bukit Tinggi yang khas apa kira-kira? Apa? Bukit Tinggi yang khas minumannya apa? Yang khas minumannya teh talua. Oh iya, cocok. Air putih dong. Mantap. Terus kamu bawa istri tadi ke sini? Enggak, sendiri. Sendiri aja. Kebetulan kan anak masih 5 bulan, jadi tinggal aja dulu di rumah. Oh, baru Januari kemarin. Ya, kita harus minum dulu supaya kita nggak kehilangan materi. Yes. Ya kan? Karena kita haus juga, dan ini tehnya kenapa udah lama dibeli nih. Jadi nggak enak kayaknya ya. Itu dingin kok. Kalau perlu panas bisa kok. Tidak enak. Panas kan. Kan akhirnya kita butuh relax ya. Jika kita meminum sesuatu, ide-ide kita tuh akan tumbuh. Betul. Apa sih cita-cita lu, Yoga? Pembagian orang tua. Amin ya Allah. Serius sekali. Ya Allah. Nah, gua tanya nih, karena ini banyak banget nih orang bilang gua mau membahagiakan orang tua. Gaji lu berapa sih? Nah, itu. Tunggu dulu. Berapa? Bukan nominal. Bukan. Misalnya gaji lu berapa persen? 100%. 100%. Oke. Lu kasih orang tua lu berapa? Banyak nih. Enggak, persentase dong. 5%. 5% ya. Bapak, dia tujuan hidup dia tuh membahagiakan orang tua. Iya. 100% gajinya, cuma 5% untuk orang tua itu, aduh. Enggak, itu bercanda 5% Uni. Enggak lah. 3%. Ya, ada sekitar ya kurang lebih kalau misalnya untuk orang tua ada sekitar 25%. 25%. Karena sisanya untuk keluarga kan. Iya, 25%. Kenapa kamu untuk membahagiakan orang tua cuma kamu mengasih 25%? Karena kalau 100% keluargaku ikut siapa? Bukan begitu. Apa sih keinginan kamu untuk membahagiakan orang tua? Dari sisi apa? Karena kan orang tua tuh nggak nominal materi yang dia harapkan. Karena saya sebagai orang tua juga, saya juga tidak mengharapkan uang dari anak saya. Cuma apa sih yang bikin membahagiakan orang tua tuh, apa yang di mindset seorang anak muda? Sebenarnya kalau dari sudut pandang orang tua, kita lihat anak kita sukses aja udah cukup sebenarnya. Iya, benar. Dia udah ngerasa bahagia bahwa jerih payahnya orang tua kita dari mensekolahkan, mendidik dan sampai jadi orang, itu udah sesuatu menurut pribadi kayak itu udah cukup membahagiakan. Benar. Makanya ketika disuruh milih jadi stand up comedian atau PNS, itu kan gambling juga waktu itu. Iya, karena kalau kita memikir orang tua lebih baik jadi PNS ya. Betul. Kalau kita menginginkan
istilahnya membahagiakan diri kita, ya kita pilih aja komedian. Ya, meskipun mungkin di luar sana banyak stand up komedian yang sukses juga. Iya, benar. Tapi itu kan pilihan hidup kan. Iya. Mungkin juga kalau misalnya saya milih stand up komedian bisa jadi sukses, bisa. Bisa, tapi orang tua lebih suka kita jadi PNS. Ya, Nah, itu masalahnya ya betul. anakku. Apapun yang diminta orang tua itu hal yang terbaik untuk dirimu. Betul. Itulah makanya kalau ya. untuk membagikan orang tua, bagaimana ukurannya? Ya kita nggak ada ukuran pastinya. Bener. Cuman dari sudut pandang kita, kayaknya ini cukup deh untuk membagikan orang tua. Seharusnya yoga kan pendapatan kamu 100%. Karena kamu tujuannya ingin membahagiakan orang tua, kamu kasih 180%. Oh, rencana segitu. Habis ini 180 nih. Terima kasih infonya nih. Habis langsung 180. Ini harapan yoga kepada stand up muda yang baru terjun ke komika. Apa nih harapan yoga? Kalau yang buat teman-teman yang baru sih, yang jelas jangan cepat puas. Jangan cepat puas ya. Yang kedua jangan berhenti untuk mencoba. Jangan berhenti untuk mencoba. Dan yang ketiga, kalaupun sudah di atas, jangan star syndrome, jaga attitude. Itu yang utama sih kayaknya. Gimana kalau menurut kamu di dunia sekarang ini mau apa? Di zaman AI sekarang. Zaman sekarang. Nah, itu tantangan juga nih soalnya. Kadang kita cukup di AI kita cukup perintahkan buatkan saya materi stand up. Kan langsung muncul materi-materi stand up-nya. Nah, cuman untuk di AI sekarang lagi-lagi kayak dua mata pisau kan. Kalau kita manfaatkan AI kita jadi terbantu. Kalau kita cuma mengandalkan AI saja, bukan kita aja. Iya, makanya kita semuanya jadi nggak cocok gitu jatuhnya. Jadi kalau menurut pribadi kayak AI dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kita misalnya kita butuh riset materi stand up, tinggal cari AI riset tentang apa kita bisa jabarkan. Jadi lebih banyak memanfaatkannya. Jangan mau didikte teknologi, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Karena yang saya lihat anak muda sekarang ini levelnya memang benar-benar dia tuh bisa menguasai AI, bisa menguasai media sosial, itu tuh berhasil gitu. Cuman malah mudanya berhasil. Yang senior-seniornya kadang menganggapnya lain gitu. Iya. Contoh misalnya anak muda sekarang kan di-edit viral misalnya. Kalau awalnya bercanda, tapi ketika yang sudah berumur melihat kontennya jadi kayak jadi menjelek-jelekan, jadi itu yang terjadi di kehidupan sehari itu. Nah, itu pun jadi keresahan pribadi juga sebenarnya. Jadi keresahan pribadi juga ya. Karena memang sekarang ini kita memang harus berusaha menggali potensi diri gitu. Yes, betul banget. Di bidang apapun. Nggak boleh santai. Nggak boleh, karena zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu, maksudnya. Jauh berbeda. Hobi pun kan kita tahu bisa jadi pendapatan kita gitu. Kalau zaman dulu kan hobi pasti ya mending untuk cari uang pasti cari kerjaan pasti. Iya, benar. Hobi nggak bisa jadi uang ya. Kalau olahraga? Olahraga bisa jadi uang nih. Olahraga sekarang gimana? Kalau olahraga banyak ikut olahraga atau gimana? Masih susah membedakan mana orang yang fokus di olahraga atau orang yang FOMO aja. Oke. Di mana-mana semua orang lari sekarang. FOMO ya. Dulu 2019 orang naik sepeda. Iya, FOMO ya. Dan 2019 orang naik sepeda. Saya beli sepeda nih. Ikutan FOMO. Iya. Sekarang lari ya. Lari di mana orang lari gitu. Tapi kalau lari itu memang banyak efeknya juga. Sepeda tuh juga banyak efeknya juga. Tapi kalau kita sendiri olahraga capek juga. Makanya FOMO tuh dalam olahraga tuh dianggap biasa gitu. Biasa ya. Cuman kadang-kadang saking FOMO-nya tuh orang lari-lari sekarang nggak tahu waktu kayaknya. Iya. Jam berapapun ada orang lari. Ya Allah, baru bangun berangkat kerja ada orang lari. Siang-siang panas itu ada orang lari. Tapi kan nggak lucu juga kalau misalnya kayak fitness nih kan nggak bisa rame-rame gitu kan. Memang olahraga yang FOMO itu yang lebih menarik masyarakat. Iya, gitu. karena ya emang itu yang pertama mungkin murah.
Murah ya, murah. nggak pakai budget. Iya, murah banget. Kita mau lari yang penting modal sepatu kan, baju pastinya. Baju pastinya. Ya kan? Lari telanjang kan nggak lucu nih. Nggak kan? lucu. Bukan FOMO tangkap polisi Iya, ya. benar. Terus kalau olahraga gitu rata-rata zaman sekarang. Jadi kebanyakan sekarang FOMO ya untuk FOMO, olahraga ya. kalau FOMO-nya bagus sih nggak apa-apa gitu. Iya. Cuman takutnya adalah FOMO sebatas FOMO aja. Ingin apalagi zaman sekarang muda kan lebih butuh validasi. Iya, butuh validasi ya. Itu yang olahraga aja sih gitu. Iya. Perlu didokumentasikan. Iya. Berapa kilo lari, pace berapa, dengan siapa aja. Udah lari aja lah, fitness aja gitu. Iya. Sebenarnya pengennya gitu, cuman kan ya, karena ada sosial media, kita butuh validasi. Iya, Gitu. kita lagi lari nih. Nah, padahal baru mau mulai tuh. Baru mau mulai ya. Padahal hidup ini nggak seindah Instagram ya. Betul. Nggak seindah feed di Instagram, benar. Nggak seindah sosial media. Iya benar. Bahkan tutorial di sosial media pernah saya ikutin nih. Tutorial bikin kue apa misalnya, atau tutorial bikin apa. Nggak seindah di konten ini. Perasaan tiba-tiba lihat tangan kan jadi itu pas dibuat kok nggak jadi. Iya benar. Aneh-aneh aja nih konten nih. Apa resepnya kita ikutin detail per detail, tapi kok nggak jadi. Nggak jadi itu lah, makanya nggak seindah sosial media. Aneh-aneh aja itu. Aduh, yoga. Akhirnya aku jadi sakit nih. Kemana-mana nih cerita kita. Jadi kita ambil satu kesimpulan bagi kita tuh butuh bercanda. Iya. Kita tuh nggak bisa harus terlalu serius ya. Karena dalam hidup ini kalau selalu serius bikin kita jadi stroke ya. Iya, benar. Ya? Ibarat kata karet nih. Kalau kita tarik terus, pasti pecah kan. Makanya kita tariknya pelan-pelan aja. Tapi ini kan kosakata yang tidak seperti prakteknya ya. Oh iya, benar. Yang penting kan kata-kata aja dulu kan. Biar kelihatan benar gitu. Biar kelihatan benar gitu kan. Tuh, kan di sosial media gitu, penting kelihatan benar aja dulu. Biar kelihatan benar ya. Karena dengan kata-kata akan mengubah kita nantinya. Kalau kata-kata aja tidak terucap, gimana perilakunya akan mengubah gitu. Betul kan juga ya. Apalagi di Porser ini kita akan mengupas semua pengalaman semua narasumber. Cocok kali ini. Karena kita tidak pernah ada di setiap kondisi itu gitu. Betul sekali. Jadi semua penonton-penonton Porser Uni akan mendapatkan begitu jadi komika, begini jadi pemain sepak bola, begini. Itu. Nah, sekarang nih hal yang dipetik dari yoga ini adalah anak soleh. Pamit Uni, terima kasih. Karena dia tujuan hidupnya untuk menyenangkan orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya. Itu hal yang terpenting bagi seorang anak. Itu bikin saya merinding seperti itu. Apapun pencapaian kita, karena kalau kita terlalu tinggi ekspektasi kita tentang hidup, bebannya itu terlalu berat. Betul. Yang sementara sebagai kepala keluarga kamu harus menanggung dosa anak dan istri kamu. Betul. Apalagi jadi kamu kepala negara. Waduh. Terima kasih, saya pamit. Terima kasih. Iya kan. Jadi sebagai laki-laki itu memang tujuannya itu seperti itu. Bebannya tuh lebih berat ya. Iya. Ini kemana nih lagi saya bercita-cita? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Semuanya ya. sampaikan aja ini yang santai aja. Uni gimana kabarnya hari ini? Kenapa jadi balik ke podcast malahan? Balik ke laptop kita sekarang. Dan kalau hari ini adalah hari terakhir yoga stand up. Lawakan apa atau pesan apa yang paling ingin yoga sampaikan? Kurang lebih hampir ini sih kepikiran selalu soal orang tua sih. Orang tua itu ya. yang pengen. Lawakannya? Lawakannya pasti hormatilah orang tuamu sebelum orang tuamu. Sebelum aja menyebut orang tuamu. Nah. Kalau aku enggak nih. Apa? Hormatilah orang tuamu sebelum Gojek menjemput orang tuamu. Sesuai aplikasi. Oke yoga, terima kasih telah berbincang-bincang kita di pengalaman yoga, cerita indah yoga dan cerita hidup yoga yang flat dengan Kok dibilang flat tuh nih? Turun lah. Nggak flat. Enggak turun. Maksudnya kan
hidup tuh kan ada up and down-nya. Oh, iya. Tapi istilahnya flat itu menurut Uni, kamu tuh istilahnya tuh nggak turun nggak naik kan, kamu kan ini membahagiakan orang tua tadi konsepnya ya kan. PNS tuh kan udah jelas tuh di tangan. Cita-cita PNS-nya di bagian apa sih? Di dinas pendidikan. Apa tuh? Dinas pendidikan tuh kayak guru gitu? Lebih ke staff sih, staff. Oh, staff, oke. Di kantornya gitu. Kadang hidup kan seperti roda nih. Iya. Kadang di atas, kadang di samping. Oh iya. Nggak nyampe atas tapi gini doang nggak nyampe atas, sampai Iya, samping iya, doang iya. gitu. Terima kasih Yoga. Sama-sama, Semoga pertemuan kita hari ini banyak mengasih manfaat untuk teman kita di podcast, di Podshare-nya Uni. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Podshare Uni selanjutnya.